Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seru alam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mulai semuanya dengan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita selawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Yunus atau Nabi Yunus alaihi wasallam ketika berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga malam ini kami masih diberi kesempatan hingga kami bisa live streaming seperti malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa apapun yang kami sampaikan jangan dianggap satu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi, kalian tanyakan lagi, kalian telah lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena banyak orang pintar yang suka mintarin orang lain. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Alam saat ini sedang bergejolak. Alam saat ini sedang melakukan pesta, sedang memiliki hajat-hajatnya leluhur, sedang merayakan hajat-hajatnya dari para leluhur. Leluhur kita, bangsa Nusantara, nenek moyang kita terdahulu di zaman era kerajaan. Akan banyak sekali fenomena-fenomena alam, cuaca ekstrim. Akan banyak sekali gunung-gunung yang bererupsi.
air yang pasang naik ke daratan, tanah yang longsor, amblas, hujan petir, hujan angin, hujan es. Itu semua terjadi karena fenomena La Nina, ditambah lagi perpindahan kutub. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, NTT, Bali saat ini sedang terancam oleh megatrust dan air laut. Oleh sebab itu, di sini kami mengingatkan agar kita harus selalu berhati-hati dalam kondisi apapun, harus siap mental, harus siap menanggung segala konsekuensinya ke depannya. Kita harus siap kehilangan harta benda, tahta, jabatan, keluarga, orang tersayang, terkasih, yang dicintai. Kita harus siap kehilangan itu semua. Sebab semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, tidak semuanya hak milik kita. Apapun yang saat ini kita miliki, masih ada hak milik orang lain di luar sana. Tidak seutuhnya milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengambil apapun yang saat ini kita miliki secara tiba-tiba. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang saat ini kalian dapat, dengan apa yang saat ini kalian punya, dengan apa yang saat ini kalian sedang lakukan dan laksanakan. Semuanya bisa hilang begitu saja, bisa lenyap begitu saja, dengan adanya sebab dan akibat. Tanpa sebab dan akibat itu semuanya tidak akan terjadi. Alam murka tidak sembarangan murka, tapi di situ alam murka karena ada campur manusia yang serakah, manusia yang menggunakan kepintarannya untuk menghancurkan alam-alam yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya. Seperti di Jakarta ini, di kota Jakarta, wajar saja jika banyak yang tenggelam karena tanah sudah berganti dengan coran dan aspal. Tidak ada resapan air, ada resapan air namun sedikit. Itu sudah resiko karena ingin terlihat wow. Karena intinya karena suatu kebanggaan. Mereka tidak memikirkan konsekuensinya ke depannya bagaimana. Wajar saja kota-kota yang ada di Jakarta banyak yang ambles. Wajar aja. Sebab tanahnya sudah mulai turun beberapa sentimeter, sudah mulai turun, sudah mulai amblas. Nanti kota Jakarta udah nggak ada, kedepannya udah hilang. Kota Jakarta udah hilang, Pelabuhan Merak nanti hilang. Mungkin nanti yang tersisa ya tinggal sisa-sisanya aja ke depannya. Itu sudah resiko. Sebab semuanya akan dirubah, akan dibolak-balik, semuanya akan dirubah betul-betul. Akan ada seleksi besar-besaran, seleksi nyawa besar-besaran, akan banyak sekali yang berpulang ke depannya. Akan banyak sekali yang gugur. Kebanyakan gugur bukan gugur oleh perang, tapi gugur oleh bencana alam, seleksi nyawa. Akan banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia karena bencana alam. Akan banyak sekali. Ini bukan nakut-nakutin atau apa, memang pesan yang kami dapatkan seperti itu. Walaupun kami tidak memberitahukan, ya pasti ada aja para spiritual lain yang di YouTube pasti akan memberitahu hal yang sama, akan mengingatkan hal yang sama juga.
untuk kedepannya. Yang jelas semua yang hidup bakalan mati, namun hanya yang membedakan cara kematiannya saja yang berbeda. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati di racun, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati kena bencana alam, ada yang mati kelaparan, ada yang mati di medan perang. Hanya cara kematiannya saja yang berbeda. Semua makhluk hidup bakalan mati. Kalau nggak mau mati ya nggak usah hidup, gitu aja. Yang hidup bakalan mati semuanya, selesai. Meskipun dia hidup ya paling juga jadi jenglot, seperti itu. Yang jelas nanti orang Jawa yang akan selamat, orang Jawa yang akan selamat dari Megatrust, orang Jawa yang akan selamat dari tsunami, orang Jawa yang tidak hilang kejawaannya, nggak hilang. Orang Jawa yang memegang ajaran-ajaran para leluhurnya. Orang Jawa kejawen. Yang jelas orang-orang yang ada di Pulau Jawa, orang Jawa yang nggak hilang Jawanya, itulah yang bakalan selamat. Itu yang akan diselamatkan. Walaupun tidak semuanya selamat, paling tidak keturunannya ada yang selamat, seperti itu. Orang Jawa yang sudah hilang Jawanya, orang Jawa yang sudah lupa ajaran leluhurnya, orang Jawa yang sudah buta dengan adat istiadatnya, orang Jawa yang sudah selalu memikirkan duniawinya, orang Jawa yang serakah, yang haus akan tahta, pangkat, dan lain-lain, itulah yang akan dilenyapkan, dimusnahkan, dan dibersihkan dari Pulau Jawa ini. 1000, meskipun mereka membayar para spiritualis sekalipun, tidak akan mempan sama sekali. Bahkan akan dihancurkan dengan para spiritualisnya pun akan ikut dilenyapkan jika sampai membantu orang-orang tersebut. Mau dia rajin ibadahnya, mau dia memegang apa, jika dia berpihak kepada orang-orang yang serakah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang haus akan duniawi, tahta jabatan seperti itu, mereka yang membantu para spiritual indigo, light worker, para starseed, para gold kill, anak emas, mereka yang membantu orang-orang yang saat ini berada di dunia politik, mereka pun kelak kedepannya akan dilenyapkan, akan dimusnahkan. Itu pesan semesta yang kami dapat, pesan yang kami dapat dari percikan cahaya ilahi seperti itu. Mau dia rajin ibadahnya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, kalau dia menjual nama agamanya, menjual namanya ke dunia perpolitikan, secara terang-terangan,
karena ingin dipuja, karena ingin namanya besar, karena mungkin ada hal lain, atau dia memang ya seperti itulah. Katanya ya, ini sih katanya akan dimusnahkan juga, akan dilenyapkan juga orang-orang tersebut dalam waktu dekat. Yang jelas sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2025, sebagian dari mereka, yang jelas orang-orang yang seperti itu, yang serakah, sombong, haus akan kekayaan, mafia-mafia tanah sudah akan dilenyapkan, akan dimusnahkan, terutama yang ada di Pulau Jawa. Akan ada pembersihan besar-besaran. Sebagian akan dihancurkan, diratakan dengan tanah, daerah dan wilayahnya akan hancur rata dengan tanah sebagian. Dimulai dari tahun ini. Seperti itu. Mohon maaf jika kata-kata saya ini agak menyinggung, agak keras, agak kasar, mohon maaf. Kami menyampaikan pesan seperti ini ibarat amanah. Yang namanya amanah harus disampaikan, walaupun tidak semuanya harus disampaikan. Tapi yang sekiranya harus disampaikan ya kami sampaikan. Sebab kami berbicara seperti ini tidak membaca apapun. Di sini memang langsung kami berkata-kata seperti ini secara langsung, tanpa melihat apapun, tanpa ada siapapun di sekitar sini. Sebab semuanya sudah ada di otak, semuanya gambarannya sudah ada di otak. Kami bicara seperti ini seperti melihat televisi aja. Seperti melihat sesuatu yang memang langsung kayak nonton TV aja, gimana sih seperti itu, live nonton TV, nonton sirkuit seperti itu ya. Makanya langsung berbicara seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan dari bencana-bencana alam yang kedepannya akan terjadi, yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih menakutkan dan mengerikan lagi ke depannya. Selama kita masih berada di jalan yang benar, selama kita tidak berbuat jolim kepada orang lain, selama kita tidak berbuat jolim menyakitin perasaan orang lain, insya Allah kita akan aman. Kita akan selalu tenang, aman dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Tapi sebaliknya, jika kalian ibadahnya rajin, zakatnya rajin, naik hajinya rajin, tapi kalian suka menjolimi orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka memfitnah, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain, semua amal ibadah yang kalian sepanjang hidup kalian lakukan akan sia-sia, tidak akan nilainya sama sekali. Ibarat kata tong kosong nyaring bunyinya, hasilnya nol, semuanya hilang. Kemana hilangnya? Amal yang sudah kalian berikan, kalian sudah zakat, berbuat baik seperti itu, karena perbuatan kalian yang zolim, yang suka menghina, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, amal ibadah kalian itu diambil oleh orang yang kalian zolimi. Itulah makanya beruntunglah kalian yang saat ini dizolimi, itu beruntung. Sebab amal ibadah mereka keambil oleh kalian, dosa kalian keambil oleh mereka kembali. Jadi bersyukurlah buat kalian yang saat ini merasa terzolimi. Alhamdulillah, kalian mendapat imbalan yang sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat ini.
Itulah yang kalian dapat di zaman karma saat ini. Ini adalah tahun karma. Tahun 2002 adalah tahun penembusan karma. Tahun karma. Apapun yang saat ini kita lakukan akan berbalik kepada diri kita, akan menjadi karma bagi diri kita. Jadi berhati-hati di tahun karma ini. Banyak sekali para leluhur yang menitis, sebab pemimpinnya pun sudah muncul ke dunia ini. Pemimpin besarnya apa, pemimpin dunianya pun saat ini sudah muncul. Dia orang Nusantara. Pemimpin dunia itu berasal dari bangsa Nusantara. Dia sudah ada, dia sudah menitis. Dia saat ini sudah berada di sekitar kalian, namun dia belum mau menampakkan wujudnya. Yang jelas seperti itu, dia sudah ada. Pemimpin dunia itu sekarang sudah ada. Sebab di pemimpin-pemimpin dunia yang ada di negara-negara lain saat ini sudah banyak sekali yang resesi. Sudah banyak sekali sebagian dari mereka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Itu sudah menandakan bahwa pemimpin dunia saat ini sudah muncul, sudah terlahir. Keberadaannya hanya bisa dilacak oleh orang-orang tertentu saja. Jika powernya itu aktif, pasti akan langsung terlacak keberadaannya. Hanya saja kita tidak tahu dia berada di daerah mana, namun kita mengetahuinya dia berada di arah sana, arah timur, selatan, barat, seperti itu tahunya. Di pulaunya saja kita tahu, namun daerahnya kita, itu dia, semuanya serba terbatas. Yang jelas dia sudah ada. Jadi di tahun karma ini hati-hatilah dengan ucapan, hati-hatilah dengan ucapan. Tahun ini tahun karma, maka berhati-hatilah sebab banyak sekali leluhur yang saat ini sudah turun, sudah menjelma menjadi sosok zaman modern. Banyak sekali para leluhur yang saat ini sudah merasuk ke wadah-wadah seseorang. Mereka bisa menjelma menjadi siapapun, menjadi sosok apapun. Dia bisa menjelma masuk ke wadah siapapun yang dikehendakinya atas izin yang maha kuasa. Jadi berhati-hatilah saat berbicara. Hati-hati saat berbicara, itu pesan kami, hati-hati saat berbicara. Itu bahaya, bisa mencelakakan diri kalian sendiri sebab ini tahun karma. Hati-hati tahun karma ini. Para leluhur kembali dan menitis untuk menebus karma di masa lalu dan diselesaikan di masa depan. Tugas di masa lalu yang belum rampung akan diselesaikan di masa depan. Di masa kita ini semuanya akan diselesaikan dengan proses pertahapan, dengan proses goro-goro. Jadi hati-hatilah dengan perkataan. Yang jelas Nusantara ini tidak akan bisa jaya. NKRI ini baru bisa menjadi mercusuar dunia, baru bisa sampai ke masa keemasannya, masa kejayaannya Gemari Palojinawi, ketika NKRI ini berganti nama menjadi Kerajaan Nuswantoro. Bukan Nusantara tapi Nuswantoro. Ketika NKRI ini berganti nama menjadi Kerajaan Nuswantoro, disitulah era mercusuar dunia akan dimulai.
Nusantara akan menjadi poros, akan menjadi pusat dunia pada era kepemimpinan Satrioviningit. Sebab di era kepemimpinan Satrioviningit itulah NKRI ini akan berganti nama dengan kerajaan yang namanya Kerajaan Nuswantara. Nanti lambang kenegaraannya pun akan berubah, tidak seperti itu. Akan ada perubahannya, dari lambangnya pun akan berubah nanti. Semuanya akan diperbaharui, konsep sistem yang saat ini sudah rusak, sudah hancur oleh orang-orang partai. Konsep yang saat ini sudah dihancurkan, sistem konsep yang sudah dihancurkan oleh orang-orang politik, orang-orang partai yang serakah, orang-orang partai yang saat ini lupa dari mana mereka berasal awalnya dan harus kemana ketika mereka sudah jadi. Semua sistem sudah dihancurkan oleh mereka. Makanya saya pribadi, seumur hidup saya tidak pernah ikut yang namanya pencalonan presiden. Tidak pernah ikut yang namanya nyoblos. Seumur hidup saya tidak pernah nyoblos pemilihan presiden, itu tidak pernah. Karena saya emang dari sananya nggak boleh ikut pemilihan seperti itu, nyoblos pemilihan presiden emang tidak diperbolehkan dari dulunya. Seumur hidup saya nggak pernah yang namanya nyoblos partai seperti itu, nyoblos presiden itu nggak pernah saya. Karena memang tidak diperbolehkan. Oleh leluhur pun tidak diperbolehkan untuk mengikuti, apalagi sampai memilih calon-calon yang berasal dari partai, itu tidak boleh. Kecuali independen. Kalau independen baru saya boleh ikut turun tangan, boleh memilih. Kalau hasil independen. Selama partai politik, kami tidak mau sama sekali. Bahkan kami akan kedepannya, sebab kami sudah tahu partai politik saat ini tujuannya untuk apa, tidak amanah, hanya tong kosongnya rimbuninya saja. Hanya tong kosong nyaring bunyinya saja. Ketika mereka sudah jadi, mereka lupa dengan sumpah dan janjinya. Selama Nusantara ini, selama NKRI ini mendapatkan pemimpin dari hasil partai, tidak ada yang namanya kejayaan. Tidak ada. Hanya di zaman kerajaan itulah kejayaan itu ada. Kejayaan Majapahit, kejayaan Pajajaran, kejayaan Sriwijaya, kejayaan Kediri, dan lain-lain, itu semuanya terjadi ketika Nusantara ini dengan gelar kerajaan. Selama Nusantara ini, NKRI ini menjadi suatu kenegaraan republik, sampai saat ini tidak ada yang namanya kejayaan. Katanya merdeka negaranya aja yang merdeka, namun rakyatnya tidak pernah ada yang merdeka. Gak ada yang merdeka, hanya negaranya saja yang merdeka, namun rakyatnya tidak merdeka sampai saat ini. Lihat buktinya, jika memang Nusantara ini sudah maju, sudah baik, gemari pahlawan jinawi, kenapa masih banyak fakir miskin? Kenapa masih banyak rakyatnya yang kelaparan? Kenapa masih banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal? Seperti itu. Jika memang Nusantara NKRI ini sudah merdeka, sesuai dengan banyak yang diucapkan oleh orang-orang partai, orang-orang
yang pintar-pintar lah seperti itu, yang berpikiran luas kayak gitu ya. Artinya sampai sekarang masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak rakyatnya yang nggak punya tempat tinggal, yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Jika memang benar-benar merdeka, sampai sekarang pun terbukti selama bertahun-tahun semenjak Nusantara ini berganti nama dengan NKRI, tidak ada yang namanya kemerdekaan, belum. Hanya negaranya saja, hanya nama negaranya saja, namun rakyatnya belum merdeka. Selama Nusantara ini pemimpinnya dari hasil politik, tidak akan ada yang namanya kejayaan Nusantara, itu nggak ada. Semuanya hanya mimpi. Tanpa terkecuali, politik sudah musnah di Nusantara. Politik itu dari hasil Illuminati, Freemasonry, New World Order. Politik itu ada di bawah kepemimpinan New World Order, Illuminati, Freemasonry yang dikendalikan oleh Yahudi. Pemimpin besar dari partai politik itu yaitu Yahudi, New World Order. Musuh besar kita sebenarnya. Itulah kenapa Nusantara ini tidak jaya, tidak pernah sampai pada kejayaannya, dipegang oleh hasil dari partai politik. Karena itu, karena yang memimpin partai politik ini orang Yahudi, New World Order. Mereka kaum penyembah dajjal, penyembah iblis, pemimpin besar para politik di dunia. Bagaimana yang Maha Kuasa mau menjadikan Nusantara ini jaya, sedangkan Nusantara ini aja pemimpinnya aja masih di bawah kendali dari New World Order. Pikirkan saja oleh kalian, jika memang betul. Kalau kami harus memilih, kami memilih independen, hasil dari independen yang kami pilih. Selama masih ada politik, seumur hidup saya tidak akan mau memilih partai politik satupun. Karena yang mereka pakai itu sistem New World Order, Illuminati, dan Freemasonry. Yang mereka pegang itu yaitu sistem liberalisme dan imperialisme yang mereka pegang saat ini di Nusantara ini. Karena banyak sekali saat ini para ulama-ulama pun di Nusantara ini banyak sekali yang sudah dirasuki oleh pasukan iblis. Banyak sekali. Hanya wujudnya saja, casingnya saja ulama, tapi dalamannya itu udah dikendalikan oleh pasukan iblis, pikirannya, darahnya. Karena apa? Karena itu dia, ilmu yang sudah dia dapat itu dipakai yang tidak benar, dipakainya untuk supaya dia punya nama, punya gelar, supaya dipandang. Itulah yang menyebabkan para pasukan iblis itu bisa dengan mudah menguasai seluruh tubuhnya, seperti itu. Makanya jika kami harus memilih, kami memilih pemimpin dari hasil independen. Kami tunggu sampai kapanpun, walaupun harus menunggu 20 tahun sekalipun. Selama kami hidup, kami akan menunggu sampai terjadinya pemilihan independen. Antara politik melawan independen. Itulah yang kami tunggu-tunggu saat ini. Jika itu sampai terjadi, kami siap berada di posisi membantu pemimpin yang berasal dari hasil independen. Kami akan dukung mereka. Kami akan bantu semaksimal mungkin dari segala sisi kami akan bantu semuanya. Kami akan maju karena jika itu dari hasil independen,
Kami bakalan maju dan pasang badan. Dan kami tidak akan main-main lagi. Apapun yang kami punya, apapun yang kami bisa, apapun yang saat ini pada diri kami akan kami keluarkan semuanya untuk membantu pemimpin yang berasal dari independen tersebut. Seperti itu. Yang jelas selama NKRI ini, Nusantara ini dipimpin, mendapat pemimpin dari partai politik, selama itu pula Nusantara NKRI ini akan hancur. Rambat laut akan hancur. Kekayaannya akan habis, akan runtuh. Kedikdayaannya akan semakin lemah dan pada akhirnya kedepannya Nusantara ini akan dijajah kembali oleh bangsa asing. Akan terpecah belah kembali, akan membentuk kekuatannya sendiri. Kedepannya Nusantara ini akan terpecah belah. Sebagian dari mereka akan ikut dengan negara asing. Sebagian lagi ikut negara asing dan sebagian lagi akan bertahan membentuk kekuatan di situ. Pulau Jawa pun bentuknya tidak akan seperti ini lagi ke depannya. Pulau Jawa tidak akan seperti ini lagi ke depannya, bentuknya akan berubah, sebagian akan tenggelam. Yang ada di darat sebagian akan ditenggelamkan, akan ambles. Terus yang saat ini ada di dasar laut akan naik ke permukaan karena lempengan itu pecah. Akan ada pergeseran lempengan. Jadi yang saat ini terpendam di bawah laut akan naik ke permukaan menjadi daratan di masa depan. Dan yang saat ini daratan, yang saat ini kita singgahi, sebagian akan ditenggelamkan, akan ambles. Nanti kota Jakarta ke depannya nggak bakalan seperti itu. Gedung-gedung tinggi nggak bakalan, sebab akan hancur oleh megatrust. Habis. Tsunami 30 meter itu memang benar-benar akan terjadi. Namun kapan terjadinya tidak tahu. Yang jelas pasti akan terjadi. Yaitu yang akan menenggelamkan sebagian Pulau Jawa. Pelabuhan Merak nanti udah nggak ada, Pelabuhan Bakauheni nanti udah nggak ada, kedepannya udah nggak ada. Tapi nggak tahu tahun berapa. Yang jelas Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak nanti udah nggak ada, udah hilang, sudah nggak ada lagi. Yang jelas berarti tandanya korban jiwanya, ya kalian tahu sendiri korban jiwanya seberapa banyak nantinya. Itu pun jika kalian masih hidup, kalian nanti akan menyaksikannya sendiri. Benar apa enggak ucapan kami ini saat ini, benar apa enggaknya? Sebab kami berbicara seperti ini sesuai dengan apa yang kami lihat. Yang saat ini kami lihat ada gambarannya seperti itu. Kami hanya tinggal menjelaskan aja seperti itu. Ya gambarannya ya udah kelihatan gambarannya, tinggal nerangin aja sekarang udah dikasih gambaran, udah jelas seperti ada layar aja ini di depan, kayak ada layar. Kita dikasih lihat gini-gini. Tugas saya di sini hanya tinggal menjelaskan saja kepada kalian bagaimana nanti kedepannya situasinya seperti ini, seperti ini ya, seperti itu ya. Terima tidak terima, ya apa enggak ya terserah kalian. Yang jelas yang kami lihat ya seperti itulah. Apa adanya ya memang seperti itu. Ya udah itu yang diceritain. Tapi wallahu a'lam, benar enggaknya ya wallahu a'lam. Ini hanya sebagai pengingat aja supaya kita lebih berhati-hati lagi, lebih mawas diri lagi, ingatlah waspada. Saat ini kita sedang berada dalam pentas pewayangan. Tinggal menantikan pemeran utamanya aja sekarang. Pemeran utamanya belum muncul, yang saat ini sudah bermunculan yaitu Sengkuni, Kurawa, Dark Worker, pasukan iblis, yang saat ini sudah bermunculan. Musuh-musuhnya sudah bermunculan banyak sekali itu, banyak. Silakan kalau ada yang mau nanya, silakan tanyakan. Aduh.
Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Saya istirahat dulu. Kita cari dulu gambaran-gambaran yang sekiranya bisa diterangkan, ya kita terangkan ya gambaran-gambarannya. Tentang masalah asteroid, ya memang nanti akan ada asteroid yang jatuh ke bumi. Namun jika asteroid itu sampai jatuh ke bumi, akan menghancur satu kota, bakalan hancur. Jika asteroid itu sampai jatuh ke bumi, satu kota akan hancur lebur, akan musnah menjadi abu, hancur. Yang jelas seperti itu, ya lumayan besar asteroidnya juga, 2 km gedenya. Terus akan banyak sekali hujan-hujan meteor nantinya. Sebagian dari meteor itu akan jatuh ke permukaan, akan jatuh ke tanah. Namun ledakannya skala kecil, enggak skala besar. Ledakannya skala kecil, nanti akan ada meteor yang jatuh ke daratan, namun daya ledaknya skala kecil, enggak gede. Seperti itu. Di Nusantara nanti karena perubahan kutub, perubahan iklim juga, Nusantara nanti sebagian akan turun salju ya. Di Nusantara sebagian akan turun salju nanti ke depannya. Mungkin di zaman Imam Al-Mahdi kali ya nanti. Zaman kepemimpinan Imam Al-Mahdi bisa jadi. Bisa jadi nanti di kepemimpinan Satyopiningit nanti. Atau dalam waktu jangka 3 tahunan bisa jadi nanti turun salju di Nusantara karena perubahan iklim, perpindahan kutub. Seperti itulah. Yang jelas seperti itu, nanti akan turun salju di Nusantara. Berapa ini? Udah 10. Suasana yang ada di ini, warna-warna yang ada di video ini itu warna-warna aura ya. Ada aura-aura seperti itu. Warna sebuah aura. Di sini kami seperti ini, anggap aja kita sedang sharing ya. Malam ini anggap aja kita sedang sharing, sedang berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi pesan-pesan semesta yang kami dapat seperti itu. Banyak sekali saat ini kesaktian orang-orang yang memang sudah mendapatkan gelar ya. Orang-orang sakti saat ini banyak sekali yang ilmunya pada mandul-mandul, yang ilmunya pada melenceng semuanya, yang ilmunya sebagian sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi, seperti musnah. Hanya merasakan memiliki ilmu tersebut, namun ketika digunakan mandul, ketika digunakan tidak berguna, tidak ada respon sama sekali.
seperti itu. Itu disebabkan karena mereka karena ilmu yang mereka miliki dipakai hal-hal yang tidak benar. Ilmu kanuragan yang mereka punya dipakai hal-hal untuk merugikan orang lain. Yang namanya ilmu itu jika dipakai untuk suatu kebenaran, jika ilmu itu dipakai untuk membantu orang lain tanpa harus merugikan orang lain, maka ilmu tersebut semakin lama akan semakin tajam, semakin mengkristal, akan semakin kuat ketika digunakan. Namun jika ilmu yang kalian punya digunakan untuk sesuatu hal-hal yang negatif, yang seharusnya digunakan untuk hal-hal positif, kalian gunakan demi uang, kalian gunakan demi gelar, kalian gunakan demi supaya orang lain itu menganggap kalian hebat, angkuh jadinya, sombong seperti itu, maka ilmu tersebut tidak akan berguna. Mengenai, namun tidak akan ada respon, tidak akan ada respect sama sekali, seperti itu. Ilmu itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Ilmu hitam ataupun putih. Kalau ilmu hitam ya udah jelas. Mereka sebagian memang mengarahnya ke arah sana, udah jelas. Kalau yang memiliki ilmu hitam sudah jelas. Tapi jika orang-orang yang memiliki ilmu putih, memiliki gelar seperti ustadz, kiai, habib, sesepuh yang terkenal di wilayahnya, daerahnya, namun keilmuannya itu dipakai untuk suatu hal-hal yang mengarah kepada negatif. Ilmunya itu dipakai untuk ilmu putihnya itu, ilmu leluhurnya itu, kebanyakan ilmu leluhur memang juga digunakan untuk mengguna-guna orang lain supaya orang tersebut mau menuruti apa yang mereka inginkan, supaya orang tersebut mau, yang jelas mau nurut dengan apa yang mereka inginkan, dengan ilmu, dengan ayat suci, membawa-bawa ayat suci Al-Quran seperti itu, membawa-bawa hadis-hadis, zikir-zikir yang tujuannya untuk mengguna-guna orang lain dengan cara menjual ayat-ayat suci Al-Quran. Sungguh itu memang perbuatan yang sangat jolim, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu dari 10 pembatas syahadat guna-guna itu. Mau itu putih ataupun hitam, jika tujuannya untuk mengguna-guna orang lain supaya orang tersebut suka, naksir, mau menuruti apa yang mereka inginkan, itu sama saja kalian sudah menyekutukan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Gelar hanya tinggal gelar. Gelar hanya tinggal gelar. Ustadz, kiai, habib, walaupun belakangnya ada kunnya, uskun, habibkun, apalagi namanya, sepuhkun, seperti itulah. Ada kun-kunnya belakangnya, seperti itu. Dengan berpakaian seperti alim ulama, dengan berpakaian seperti para kesepuhan, ilmu agamanya fase, bacaan Al-Qurannya pintar, hadisnya pintar, namun di sisi lain dia melenceng, ilmunya dipakai untuk yang tidak benar, untuk mengguna-guna orang lain, dengan menjual ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dengan membawa-bawa pusaka para leluhurnya, dengan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual keagamaan dan adat istiadat. Walaupun ilmunya putih, tapi tujuannya untuk hal-hal negatif seperti itu,
maka secara tidak langsung mereka telah mengkhianati para leluhurnya. Mereka mengkhianati Tuhannya. Mereka menyekutukan Tuhannya. Secara tidak langsung syahadat mereka sudah hilang. Sudah batal syahadatnya. Secara tidak langsung mereka sudah batal syahadatnya. Sadar atau tidak sadar, syahadat kalian itu sudah batal. Di sini kami berbicara seperti ini bukan semata-mata kami menghina, memfitnah, mencaci maki kalian, tidak. Di sini kami hanya saling mengingatkan. Kami bicara seperti ini supaya kalian sadar. Karena apa-apa yang kalian lakukan saat ini itu sangat tidak manusiawi, sangat zolim. Menurut agama Muslim, Islam itu sangatlah zolim, perbuatan terkutuk, terkeji, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, ya ilahi Rabbi, yaitu 10 pembatal syahadat, yaitu guna-guna sihir. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan ilmu-ilmu yang kalian saat ini punya, berhati-hatilah. Jangan kalian gunakan, jangan kalian melenceng. Gunakanlah sebaik mungkin untuk membantu orang lain. Jika memang diperlukan, bantu mereka. Walaupun kalian tidak bisa, tapi bantunya bantu yang gimana dulu. Jangan orang minta kaya, minta cepat kepingin kaya, tawa supaya orang lain senang seperti itu. Jangan, itu salah. Kakek, nenek, sepuh, Kiai Habib Ustadz, salah itu ya, kalau harus mengguna-guna supaya orang lain menuruti apa kemauan kalian, supaya si cowok atau si ceweknya senang sama orang yang dimintai seperti itu. Jangan, itu perbuatan dosa jolim ya, keji. Gak boleh, itu dilarang ya. Syahadat, jika kalian muslim, lebih baik ucapkan kalimat syahadat saat ini juga. Jika kalian mendengarnya, ucapkan syahadat saat ini juga. Dan berjanjilah untuk tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi. Seperti itu. Sini kami berbicara seperti ini karena kami pun sudah mendapatkan restu dari para leluhur kami. Kami direstui, kami disuruh berbicara seperti ini, kami disuruh mengingatkan seperti ini karena kami sudah mendapatkan izin dan restu dari mereka hingga kami berani berbicara seperti ini. Hapunten sering abdi ngucap, hapunten sering abdi ngucap hal-hal anu kos kieu sareng dina video ini. Hapunten pisan. Intina abdi ngan saukur eta hungkul, ngingetkeun hungkul lain kusabab hayang di puja, hayang dinaonkeun, teu kos kitu ya. Intina di dieu kami niatna jeung ngingetkeun hungkul. Awan niat supaya hayang disebut, hayang menang gelar naon, teu naon-naon dia. Teu hayang kikituan dia, intina kos kitulah. Oke, kita lanjut lagi. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Udah jam berapa ini? Kita sudah hampir 1 jam ya di sini. Ada waktu 4 menit lagi. Bila hati kian bersih, lamaran mudah diraih. Bila hati kian jadi marah mudah di Jangan dijelas, di sini kami bukan siapa-siapa dan kami pun tidak ingin siapa-siapa. Jika ada banyak sekali di Messenger yang bertanya, kami ini siapa? Ya kami jawab, kami bukan siapa-siapa. Di sini kami hanya saling mengingatkan saja. Di sini kami hanya berbagi informasi. Di sini kami menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Yang jeleknya dibuang, yang baiknya diambil. Jika kurang baik, mohon maaf. Di sini kami pun masih belajar. Dalam tutur kata, jika ada yang salah, agak melenceng, agak gimana gitu didengar gak enak, ya mohon maaf. Namanya kita di sini dalam proses sama-sama belajar. Proses merangkai kata seperti itu. Di sini kami tidak seprofesional mereka para YouTuber. Tidak profesional seperti itu. Dalam pembahasannya pun kami masih acak-acakan. Tidak seperti mereka yang sudah senior, mereka yang sudah biasa berbicara seperti ini itu. Jadi mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung lumadi. Salam damai seru alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah, Indonesia mercusuar dunia. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Salam Pajajaran Anyar. Salam dariku Raden Arya Siwari Wisnu. Like worker. See you. Bye. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi.